Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ih. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan berikanlah manfaat kepada kami dengan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wazidna ilman wa huda, tambahkanlah kepada kami ilmu dan juga petunjuk. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, Maha suci Engkau, kami tidak memiliki ilmu illa ma 'allamtana, kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau lah satu-satunya zat yang maha berilmu lagi maha bijaksana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang Engkau lembutkan hatinya, Engkau lunakkan hatinya, sehingga berkenan mendengarkan perkataan, berubah nasihat dan pelajaran, kemudian mengikuti yang terbaik darinya. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, jadikanlah kami melihat yang hak, nampak hak, dan berilah kami rezeki berupa taufik, berupa kemauan dan kemampuan untuk mengikutinya. Wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah, dan jadikanlah kami melihat yang batil, nampak batil, dan berilah kami rezeki berupa taufik, berupa kemauan dan kemampuan untuk menjauhi dan meninggalkannya. Wala taj'alhu multabisan 'alaina fanadilla, janganlah Engkau jadikan kebatilan itu nampak samar-samar bagi kami sehingga kami tersesat karenanya, sehingga kami tertipu olehnya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai inspirator bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis yang mulia dan penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segala usaha kita dari awal hingga akhir dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang diterima, yang kelak bisa menjadi teman terbaik kita di alam barzakh dan pemberat timbangan amal kebaikan kita pada hari kiamat. Ini yang ada di depan saya ini semuanya dari Lawang, dari Lawang. Kalau yang ibu-ibu semuanya juga dari Lawang ya? Ibu-ibu dari Lawang semua ya? Atau ada yang luar Lawang? Singosari mungkin ada ya? Apa yang menyebabkan kita mau menyempatkan waktu untuk hadir di majelis ini? Mungkin ada yang saking dekatnya cukup jalan ke sini ya. Tapi ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai mobil. Tentunya ada motivasi yang menyebabkan kita bisa sampai di sini. Apa motivasinya? Ingin menambah ilmu. Ingin menambah ilmu, bagus. Apa lagi? Ingin apa lagi? Belum tergambar ya? Padahal semakin banyaknya terbaiknya, semakin banyak pahalanya. Semakin pandai kita menata niat, maka akan semakin berlimpah pahala yang kita raih. Baik, sebelum kita bahas tema kita, yaitu sebagaimana engkau hidup, demikianlah amal menjadi hidup. Saya akan mengajak penjenengan untuk mencoba
merenungkan kembali apa saja tujuan baik, apa saja niatan baik yang perlu kita hadirkan saat kita hadir di majelis ilmu. Yang pertama dan yang paling utama, niatkan ini sebagai ibadah yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngaji atau menuntut ilmu itu ibadah. Itu ibadah. Lakukan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintahnya wajib. Perintahnya wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu apa di sini? Ilmu syar'i, ilmu agama. Hukumnya amat sangat fardu. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada kata fardun, artinya fardu. Tapi kalau faridun atau faridotun, maka maknanya bukan sekedar fardu, tapi amat sangat fardu. Kalau kita di Malang, di mana ketika makan sesuatu yang enak banget, bahasanya gimana? Kita kasih u di situ, ya. Harusnya enak. Kalau enak berarti enak biasa. Tapi ketika kita tambahan u enak berarti enak banget. Ada bahasa Arab ada itu, ada maksud sigo mubalagh. Fardun fardu, faridotun amat sangat fardu bagi setiap muslim. Berarti nggak bisa wakil, fardunya fardu ain bukan fardu kifayah. Tentunya nggak seluruh ilmu akan tapi ilmu yang tidak bisa tidak harus kita pelajari demi tegaknya agama kita, agar akidah kita lurus, agar ibadah kita benar sesuai sunnah. Maka itu adalah ilmu yang sifatnya fardu ain untuk dipelajari oleh setiap orang. Dan karena ini hukumnya fardu, berarti pahalanya sedikit atau banyak? Banyak. Kecil atau besar? Besar. Banyak dan besar. Sebab amal itu berada di level tertinggi. Bahkan sekelas Imam Ahmad rahimahullah, jika beliau disuruh pilih antara duduk beberapa saat di majelis ilmu atau memilih sholat malam semalam suntuk, beliau akan memilih duduk di majelis ilmu. Kenapa? Keutamaannya melampaui keutamaan sholat malam semalam suntuk. Jadi pahalanya besar sekali. Semakin sering ngaji, pahalanya semakin banyak. Kemudian dalam hadis qudsi riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alaihi." Hambaku tidaklah berusaha taqarrub atau mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan apa-apa yang aku wajibkan atasnya, aku fardukan atasnya. Kalau kami ingin tahu amalan apa yang paling dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabnya adalah amalan fardu. Yang paling bisa mendekatkan kita kepada Allah amalan fardu. Sebelum sunnah, sebelum sunnah. Makanya orang yang berilmu itu punya skala prioritas, dalam beramal saleh atau beribadah. Jangan sampai sibuk dengan sesuatu yang sunnah, akan tapi yang wajib justru terbengkalai. Disalah dalam menempatkan sesuatu. Butuh ilmu, Pemahaman terbaliknya atau mukhalafahnya berarti jika ingin tahu amalan apa yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paling bisa menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabnya jika tadi melaksanakan kefarduan berarti meninggalkan amalan yang fardu. Meninggalkan amalan fardu, termasuk gak mau ngaji itu salah besar, salah besar. Jika takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah, apa yang mau dilaksanakan nggak ngerti apa yang diperintahkan oleh Allah, atau sekedar tahu diperintah tapi nggak tahu bagaimana cara melaksanakan perintah, kan juga jadi masalah tersendiri. Takwa itu menjauhi larangan Allah, nggak tahu larangan Allah, apa yang mau ditinggalkan. Makanya banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin, alasannya sederhana, nggak tahu kalau ternyata itu dilarang.
nggak tahu kalau ternyata itu hilang. Kenapa kok nggak tahu? Karena nggak ngaji. Ya. Ngaji atau ngaji tapi ngajinya itu ngaji yang bahas masalah-masalah yang itu aja, ya. Tidak menyeluruh. Akhirnya bagian-bagian yang belum terdalami dengan sempurna. Apalagi ustaznya ikuti selera jamaah, ya. Jadi yang disampaikan yang enak-enak aja, ya. Kalau ada yang berpotensi bikin jamaahnya meninggalkan dirinya, disembunyikan. Nah, kalau kayak itu kan jadinya nggak baik, ya. Karena itu kelakuannya siapa? Yang mengawali kelakuan semacam itu siapa? Kelakuannya kita, ya. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebagian dari mereka ahli kitab benar-benar menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu. Tanggung jawabnya besar orang jadi ulama. Kalau sampai dia menyembunyikan hukum Allah Subhanahu wa taala, menyembunyikan sunnah Rasulullah SAW, sehingga akhirnya umat lestari dalam ketidaktahuan, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ini masih tujuan, ya. Ini mukadimah masih belum ke materi. Mengobati ketidaktahuan. Itu bahasa adem. Kalau bahasa yang anget, memberantas kebodohan yang ada pada diri kita dan juga diri orang lain, khususnya keluarga kita tercinta, orang-orang terkasih kita. Kebodohan yang menyebabkan kita tidak mau mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang tidak sesuai sunnah. Sehingga akhirnya kita boleh jadi beragama dengan cara yang salah gara-gara kebodohan tersebut. Salah tapi nggak rumongso salah, itu bahaya, ya. Salah tapi nggak rumongso salah. Kira-kira ada potensi tobat apa enggak? Kecil, ya. Kecil sekali, nggak rumongso salah, ya. Apalagi aktivitas yang dia lakukan itu dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun niatannya taqarrub, tata caranya menyelisihi sunnahnya Rasulullah SAW. Ada tuntunan dan ajaran Nabi yang belum diaplikasikan dalam pelaksanaan ibadah atau amal soleh tersebut. Kenapa justru tidak mendekatkan, tapi justru menjauhkan. Di sini pentingnya ilmu, agar kita tidak sampai terbentur dengan hadis Rasulullah riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan ibadah, amal soleh, yang amalan tersebut tidak berlandaskan ajaran kami atau syariat kami atau sunnah kami, sunnahnya Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tertolak. Itu berlaku dalam segala hal, ya. Mau itu puasa, mau itu sholat, mau itu baca Al-Quran, apapun, semuanya harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Makanya konsekuensi sederhana dari dua kalimat syahadat itu, kalimat syahadat pertama konsekuensinya adalah tidak menyembah, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Itu kalimat syahadat yang pertama. Kalimat syahadat yang kedua, tidak beribadah, tidak menyembah Allah kecuali mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Konsekuensinya banyak, tapi itu sudah mencakup semuanya. Terus yang ketiga, maaf, tadi saya sempat menyebutkan kebodohan pada diri kita dan juga orang lain. Berarti di situ ada misi apa? Nanti setelah kita mengilmui agama ini, kita mendakwahkan. Nah, di antara tujuan kita mendakwahkan itu apa? Agar pahalanya ngalir terus walaupun kita sudah wafat, ya. Itu cara cerdas untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Suka aja kepada kebaikan. Kita sudah wafat, tapi aliran pahalanya nyambung terus hingga hari kiamat. Gara-gara apa? Suka dakwah, suka aja. Dan untuk dakwah tidak harus jadi ustaz, tidak harus jadi ustaz, ya. Panjenengan misalkan si A mengajak si B untuk hadir di kajian, itu kan juga wasilah dakwah.
ilmu yang dia pelajari jenengan dapat pahalanya, ilmu yang dia amalkan jenengan dapat pahalanya. Benar ustadznya dapat pahala, kemudian panitinya dapat pahala, tapi dia duduk di situ kan ada andilnya panjenengan, itu ada pahala, ada pahala. Jangan nggak perlu repot-repot berbicara pakai mikrofon, tapi pahalanya dapat juga, jariah juga, sama aja. Termasuk yang memfasilitasi majelis ini atau kajian ini juga sama, dapat aliran pahala jariah. Kita lanjutkan. Terus yang ketiga, niatannya adalah segera diamalkan. Niatannya segera diamalkan. Jangan sampai ilmunya cuma dikoleksi saja, tapi nggak diamalkan. Nunggu nanti. Apakah ada jaminan kita masih hidup sampai esok pagi? Kan nggak ada. Seseorang menunda dan terus menunda taubatnya atau amal solehnya sampai akhirnya ajal mengagetkannya. Jangan ditunda-tunda, segera diamalkan. Baik yang sifatnya hablum minallah, hubungan antara kita dengan Allah, ibadah mahdoh, maupun hablum minannas, hubungan antara kita dengan sesama kita. Takwallahnya baik, kemudian husnul khuluqnya baik. Takwanya kepada Allah baik, akhlaknya kepada sesama juga baik, sehingga imbang secara vertikal baik, horizontal juga baik. Lalu yang keempat, mensyukuri nikmat akal dan pikiran yang Allah karuniakan kepada kita. Kita gunakan akal kita untuk ta'allum, untuk mempelajari, tafahum, untuk memahami, untuk tadabbur, merenungkan, tafakkur, memikirkan, tahaffuz, menghafalkan. Apa? Ilmu agama, ilmu syar'i. Sekarang kan banyak orang hafal nama-nama artis, nama-nama pemain bola, tapi nggak hafal dengan nama-nama nabi, nama-nama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu. Dan itu adalah sesuatu yang tidak patut terjadi pada seorang muslim. Menguasai ilmu ini, ilmu itu yang duniawi ya, tapi giliran suruh membaca Al-Quran megah-megah ya. Malu itu harusnya, malu. Kita boleh jadi antara kita ada yang masih kurang begitu lancar dalam baca Al-Quran. Kita harus malu kepada diri kita sendiri dan malu kepada Allah. Saya sudah dikasih umur berapa puluh tahun, kok tetap gak bisa baca Al-Quran. Kemarin saya ini kemana aja, gunakan waktu saya untuk apa aja. Untuk urusan dunia belajarnya mati-matian, tapi untuk urusan akhirat bukan mati-matian ya. Asal-asal. Bahkan ada yang nggak belajar. Saya dulu waktu SMA di Semarang ini dekat sini, satu kelas itu yang bisa baca Al-Quran cuma beberapa saja yang bisa baca Al-Quran. Itu pun yang saya anggap bisa itu juga bacanya ya gradul gitu. Yang lainnya banyak yang buta. Tapi kalau urusan ilmu umum, pinter-pinter mereka. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, matematika, fisika, kimia, melontok. Tapi urusan ilmu agama sangat disayangkan, sangat. Yang kelima, mensyukuri nikmat kesehatan dan kesempatan. Pagi ini ada yang sempat tapi tidak sehat, nggak bisa sih. Ada yang sehat tapi tidak sempat, tidak bisa kan? Semoga yang berhalangan hadir tetap dicatat pahala oleh Allah karena niatan baiknya untuk hadir, atau semangatnya untuk hadir tapi terhalang oleh udzur syar'i, dan masih bisa menonton rekaman kajian. Kemudian syukur nikmat ini yaitu menggunakan kesempatan yang ada untuk hadir di majelis ilmu, itu juga dalam rangka menjaga diri kita dari menghambur-hamburkan waktu untuk kelalaian, kesia-siaan, atau bahkan kemaksiatan. Karena ketika kita nggak menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang baik, setan akan menyibukkan kita dengan sesuatu yang buruk. Paham kan? Kalau kita nggak sibuk dengan yang baik, maka setan akan menyibukkan kita dengan sesuatu yang buruk. Sibukkan diri kita dengan
berbagai macam kebaikan sampai kita tidak sempat untuk melakukan keburukan. Dan ini salah satu hadir di majelis ini. Yang keenam untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Mungkin biasanya pakai istilah silaturahim. Padahal silaturahim itu tidak tepat. Panjenengan ini apakah ada hubungan darah dengan saya? Jangan jawab dari Nabi Adam loh ya. Dengan kau pondok kami. Ada nggak? Tidak. Tidak ada. Jadi ini bukan dalam rangka menjalin silaturahim, bukan dalam rangka itu, tapi menjalin ukhuwah Islam, persaudaraan yang diikat dengan apa? Dengan agama Islam. Kadang-kadang ditulis di panggung itu silaturahim keluarga besar SMA titik. Masa sekolah itu saudara apa itu satu rahim semuanya asal enggak. Tadi yang benar itu sebetulnya bukan silaturahim tapi ukhuwah Islam. Tapi kalau jenengan nanti bertemu dengan seseorang yang salah dalam menggunakan istilah saya mau bersilaturahim ke rumah panjenengan, ya nggak usah dikritisi, nanti nggak ada tukaran. Istilah yang tepat apa sebetulnya? Kalau saya mau ke rumah panjenengan istilahnya apa? Bertamu? Ya bisa. Apa? Ziarah. Berziarah. Kita kalau dengar kata ziarah bayangnya kayak ziarah kubur, ziarah wali, ziarah haji. Padahal itu juga ziarah sebenarnya, berkunjung ya. Kalau ziarah mungkin kurang familiar, kita pakai istilah berkunjung. Saya mau berkunjung ke rumah panjenengan. Begitu. Bukan silaturahim. Kalau silaturahim sebetulnya tidak tepat kecuali memang ada hubungan darah. Saya ke paman saya, bisa nggak pakai istilah silaturahim? Bisa. Ya, ponakan saya, kakak saya, itu pakai silaturahim nggak apa-apa. Terus yang berikutnya, teman-teman kita ya, yang ada kedekatan dengan kita itu besar sekali manfaatnya. Sebab kita itu cara beragamanya mengikuti siapa yang menjadi teman dekat kita. Kata Nabi, almaru ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka adalah salah seorang di antara kalian atau setiap kalian memperhatikan siapa yang dijadikan teman dekat. Teman jauh nggak masalah, ya sekedar kenal itu aja. Tapi untuk jadi teman dekat maka harus selektif. Kenapa? Karena yang jadi teman dekat kita itu akan mempengaruhi kita. Asalnya nggak misuan, punya teman tukang misu semuanya, lama-lama ketularan misu. Iya benar. Asalnya bukan merokok, teman-temannya merokok semuanya. Lama-lama nggak enak, cuma nyoba. Pertama batu-batu, lama-lama ketagihan. Melakukan penyesuaian dengan orang-orang yang menjadi teman dekatnya. Pastikan yang menjadi teman dekat kita adalah orang-orang yang kalau kita bersama dia, kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita tes deh. Sekarang jenengan misalkan berkata-kata kotor, di sini ada saya. Sanggup apa enggak? Enggak sanggup. Berat. Tapi kalau di hadapan orang yang apa itu biasa mengucapkan itu, ya kita jadi ringan untuk melakukan. Kita mau bercerita sesuatu yang mesum di sini misalkan, berat kita. Kenapa? Karena teman-teman duduknya teman yang soleh, kita harus soleh. Soleh gini. Gak enak gitu. Mau buka HP terus isinya yang nggak baik, malu kita. Ya. Disering malu kepada Allah, juga malu kepada teman duduk kita. Ya. Jadi silakan perbanyak orang-orang yang kalau kita bersamanya, kita terpacu dan terpicu untuk menjadi orang-orang yang baik. Terus yang ketujuh, teman-teman tadi di akhirat ada potensi apa? Di dunia kan mengajak kita ke dalam kebaikan, menasihati kita tatkala kita salah, memotivasi kita tatkala kita melemah semangatnya. Kalau di akhirat mereka berpotensi jadi apa? Jadi di akhirat pensyafaat kita. Perbanyak teman-teman yang soleh yang kita berharap tidak akan, andai kata kita tergelincir ke dalam neraka, maka mereka menjadi pensyafaat kita. Atau ya kita bercita-cita jangan sampai mampir lah. Jangan sampai mampir. Walaupun cuma 1 hari, tapi
Ya, keinginan itu harus diimbangi dengan apa? Dengan doa yang maksimal dan usaha yang maksimal. Jangan cuma ingin tapi gak apa-apa. Satu hari di neraka sama dengan berapa? 150. Berapa? Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. Misalkan seseorang divonis masuk neraka setengah hari, berarti berapa tahun? 500 tahun dunia. Setengah hari itu berarti ya kalau jam dunia ya 12 jam. Baik, yang berikutnya, yang ketujuh. Ini masih menyemangati ya. Nanti kita bahas materinya. Menghidupkan syiar agama Allah Azza wa Jalla. Kata Allah dalam Al-Quran, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Dan majelis ilmu itu adalah salah satu di antara syiar terpenting dalam agama ini. Ramai tidaknya masjid itu gara-gara apa? Gara-gara majelis ilmu. Orang-orang yang berilmulah yang nanti bakal memadati masjid tersebut. Kenapa masjid sekarang pada sepi? Saya tidak tanya pas Jumatan ya, itu nggak bisa dipatokan. Yang sehari aja 5 waktu itu loh, ramai apa sepi? Umumnya, kita tidak tanya masjid-masjid khusus ya. Umumnya, sepi, maksudnya besar ya, besar. Ada yang sampai tingkat 2, ada yang sampai tingkat 3. Tapi yang sholat cuma satu saf nggak cakep, satu saf nggak cakep. Kenapa itu? Ya salah satunya karena lemahnya iman. Ya. Dan lemahnya iman itu karena lemahnya ilmu. Ya. Lemahnya ilmu dipicu oleh lemahnya ilmu. Semakin seseorang berilmu, dia idealnya semakin takut, semakin bertakwa kepada Allah. Makanya di Al-Quran dikatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara para hambanya hanyalah para ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang mengilmui agama. Semakin miskin ilmu, maka dia akan semakin banyak melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah dalam bentuk perintah yang ditinggalkan atau dilaksanakan tapi dengan cara yang salah, atau dalam bentuk melakukan kemaksiatan, dosa besar tapi dikira dosa kecil, atau sudah tahu besar tapi tetap diterjang. Terus yang berikutnya, apakah setiap majelis ilmu otomatis bakal memicu seseorang untuk lebih taat kepada Allah, lebih taat kepada Rasulullah, lebih berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah setiap majelis ilmu? Jawabnya belum. Artinya apa? Nggak boleh ngaji yang asal ngaji, harus selektif. Jangan sampai ngaji tapi pulang nggak bawa apa-apa gitu. Ilmu nggak dapet ya, kemudian pendekatan iman juga nggak dapet. Cari majelis ilmu atau kajian yang dengan duduk di situ hati kita benar-benar mendapatkan gizi yang lengkap. Perut kita kalau nggak diisi makanan dan minuman, apa yang terjadi? Jasad kita mati kan? Iya kan? Dengan sudah sarapan belum? Kalau belum sama. Hati kita kalau nggak dikasih makanan dan minuman, sama, mati juga. Ketika hatinya sudah mati, maka ya namanya mati, artinya bisa jadi melihat segala sesuatunya itu serba sama. Yang hak dianggap batil,
yang batil dianggap hak. Tolak ukur kebenaran tidak lagi kepada wahyu tapi kepada hawa nafsu. Kemudian namanya hatinya mati, dinasihati orang apa? Ya. Mungkin ada yang mengatakan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Tapi ini jangankan masuk, ya. Mental, ya. Kalau masuk terus keluar telinga kiri kan masih lumayan, masih masuk kan. Ya. Ini enggak, masuk aja nggak bisa. Jadi ketika ada yang nasihati, ini kayak kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Ya. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Tiap kali aku menyeru mereka kepada kebenaran agar engkau mengampuni dosa mereka, mereka menjadikan tangan-tangan mereka digunakan untuk menutup telinganya. Jadi ini bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, benar-benar nggak masuk kalau ditutupi. Coba saya nyampaikan gitu terus, jadi kan ini kira-kira gimana? Greget nama. Itu spek kaumnya Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh itu luar biasa sabar ya, 950 tahun. 950 tahun dalam riwayat disebutkan yang beriman kepada dakwahnya beliau sekitar 80 orang. Bahkan dalam sebagai riwayat 20 orang. Itu artinya kan setahun belum tentu dapat umat itu. Selama 950 tahun. Jangan mengatakan Nabi Nuh itu nggak sabar mendoakan agar umatnya dikasih banjir bandang. Oh jangan. Beliau itu masuk kategori ulul azmi, ya. Orang-orang yang dikaruniai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah. Kita lanjut. Yang kedelapan, mengharapkan keutamaan menuntut ilmu. Siapa yang tahu keutamaan menuntut ilmu? Penjangan Pak, ya Pak. Apa? Keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dalam menuntut ilmu. Apa? Dimudahkan ke surga. Bagus. Saya sebutkan dalilnya ya. Beliau mengatakan dimudahkan ke surga. Kata Nabi, "Wa man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Kalau kepingin tahu semudah apa langkah kita menuju surganya Allah, kita cek semudah apa langkah kita menuju majelis-majelis ilmu. Yang kedua, apa? Yang bisa. Kedua, Dinaungi malaikat. dinaungi malaikat. Wa innal malaika latadau ajnihataha ridwan li thalibil ilm. Malaikat itu merebahkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Terus apa lagi? Didoakan oleh ikan. Ikan aja. Apa? Dinaikkan derajatnya. Ya, dinaikkan derajatnya. Dalam Al-Quran dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalisi, berlapang-lapanglah atau salinglah memberikan kelapangan di dalam majelis atau satu perkumpulan, fafsahu, maka berikanlah kelapangan. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. Kalau ini tempat duduknya masih sisa banyak, ya. Kalau yang lesehan biasanya ada kalanya ada yang baru datang, nggak kebagian tempat duduk. Sebetulnya masih bisa duduk, andai kata kita geser. Maka kita geser. Ya, kita geser. Kita berikan kelapangan. Kita rugi apa enggak kalau geser? Enggak rugi. Kita enggak ditimpa kerugian, kemudian mereka yang baru datang mendapatkan keuntungan dari gesernya kita. Fadilahnya apa? Allah akan berikan kelapangan kepada kita. Dan termasuk bagian dari memberikan kelapangan adalah kita memberikan kemudahan kepada mereka yang ada di majelis tersebut dalam menuntut ilmu. Artinya, jangan melakukan aktivitas yang mengganggu majelis ilmu tersebut. Misalkan satu di antara panjenengan ngobrol,
Oh kalau satu nggak mungkin ya, nggak ngobrol pakai tembok ya. Dua orang di antara mereka ngobrol. Terganggu apa enggak saya? Terganggu. Semuanya terganggu. Ya. Tidak memberikan kemudahan kepada para penuntut ilmu dan penyampai ilmu. Akhirnya, ya, ketika kita dimudahkan, ketika kita mempersulit, ya kita akhirnya jadi sulit. Kita jadi sulit. Kita tolong, maka kita akan ditolong oleh Allah. Kita permudah, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebaiknya perkara-perkara yang tidak terlalu penting atau darurat jangan dibahas dulu di majelis ilmu nanti. Termasuk ketika ustadznya menyampaikan sesuatu, kemudian itu ada korelasi dengan kehidupan kita. Terus kita cerita dengan sampai kita, wis kasih tahu rumah wis, ya. Ustadznya cerita aja belum selesai, ini melanjutkan cerita versi dia sendiri dengan yang di sebelahnya udah selesai. Akhirnya di sebelahnya nggak enak itu dengerin dia, udah akhirnya nggak fokus. Yang situ sering terjadi apa? Komentar itu terjadi. Yang ngomong di media ini. Baik. Kemudian yang berikutnya, siapa lagi? Keutamaan menuntut ilmu. Yang tadi ya, yang Bapak tadi nyebutkan tadi ikan. Kenapa cuma ikan? Kalau ayam? Wa inna talibal ilm la yastaghfiru lahu ma fis samawati wal ardh hatta al-hitanu fil ma. Tapi ikan bener, Pak. Saya terjemahkan. Dan sesungguhnya penuntut ilmu itu dimohonkan ampun oleh seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, sampai ikan yang ada di air. Lanjut dengan ingat ikannya aja. Tapi sebetulnya semuanya yang di langit dan yang di bumi semuanya mohonkan ampun untuk para penuntut ilmu. Terus yang ngajar? Terus yang ngajar gimana? Ya sama aja, ya. Logikanya begini. Yang ngaji, ya, yang ngaji, murid-muridnya dikasih minum, ya kan? Apalagi Ustaz jangan begitu, ya kan? Yang ngajar, ya kan? Ya apa enggak? Jadi semuanya mendapatkan permohonan ampun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti pulang dari sini dosa-dosa kita berharap dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Sedangkan yang mohonkan ampun seluruh makhluk Allah dari yang di langit sampai yang di bumi. Yang berikutnya, apa keutamanya? Keutamanya? Coba sebutkan satu aja. Nanti saya sebutkan hadisnya. Ada malaikat. Apa? Dinaungi malaikat. Tadi sudah. Sudah. Dinaungi malaikat sudah tadi. Dapat landasan kita dalam ibadah yang benar. Ini yang dari hadis, dari hadis. Keutamaannya dari hadis. Ilmu itu warisan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan oleh beliau, Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warathul ilma. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Hanya mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa mengambil warisan tersebut, artinya menuntut ilmu agama, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang luar biasa besar, sangat menguntungkan. Nah, kita kesini dalam rangka mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW. Biasanya kalau acara bagi-bagi warisan semangat apa enggak? Semangat kan? Ini bagi-bagi warisan Rasulullah SAW. Yang berikutnya, mendapatkan ketenangan, ya. Mendapatkan ketenteraman. Dalilnya adalah wa man jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka di situ baca kitab Allah, Al-Qur'an Karim. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan saling mempelajarinya di antara mereka. Ini termasuk majelis ini. Kan tadi bacakan Al-Qur'an juga kan, dan dipelajari isi kandungan. Illa nazarat alaihimus sakinah, kecuali keterangan akan turun kepada mereka, ketenteraman. Jadi orang yang gundah gulana, yang galau-galau itu duduk di majelis ilmu, hilang gundah gulana itu.
galaunya, sumpahnya itu hilang. Duduk di majelis ilmu. Jangan justru buka HP terus buka yang macam-macam atau dengerin nyanyian dan musik yang justru bikin kita semakin melo jadinya. Duduk di majelis ilmu itu akan hilang. Terus yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi rahmat. Sekarang kita sedang diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikat, dikelilingi malaikat. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang dekat di sisinya. Disebut-sebut artinya dibangga-banggakan. Namanya dibanggakan berarti spesial atau tidak? Spesial. Dibangga-banggakan. Siapa yang banggakan? Orang yang duduk di majelis ilmu. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kecuali 4 tadi menjadi hadiah untuk mereka semua. Yang berikutnya, benteng syubhat. Keutamanya adalah benteng syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu kerancuan pemahaman yang menyebabkan kita tidak melihat satu perkara sebagaimana aslinya. Salah terlihat benar, benar terlihat salah, terkecoh. Zaman akhir banyak kerancuan pemahaman, ya, karena banyak orang-orang yang tidak mumpuni, tidak ahli di bidang agama ikut berbicara dalam masalah agama, atau orang-orang yang pemahamannya beraneka ragam, bukan beraneka ragam, itu semuanya ngomong, yang mau yang pemahamannya liberal, mau Syiah, mau kebatinan, mau sufi, mau macam-macam, ngomong semuanya. Di YouTube itu kan semuanya ngomong itu, ya. Entah itu ahli, entah tidak, ngomong semuanya. Makanya jangan sampai semua yang bicara agama dianggap ahli agama. Jangan sampai semua yang bicara agama dianggap ahli agama. Dan tidak setiap sesuatu yang disampaikan atas nama agama itu mewakili agama ini. Bisa jadi itu tidak berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dari hasil pemikirannya atau dari hawa nafsunya. Makanya kalau ngaji cari yang dikit-dikit qala Allah, dikit-dikit sabda Rasulullah. Nanti kita tenang. Kenapa? Berarti ini ada landasannya dari Allah dan Rasulullah. Tapi kalau ngaji cerita mulai awal sampai akhir ngomong terus nggak pernah motif ayat sama sekali, pernah menghadiri majelis macam itu atau pernah tahu majelis macam itu? Ayat Al-Quran tidak terbaca tapi justru diajak nyanyi lagu India atau apa? Ada yang kayak gitu. Itu pulang dapat apa? Dapat apa? Dapat syubhat. Bahkan malamnya pengajian, besok subuhnya tidak sholat subuh. Yang terakhir adalah inilah bagian dari jihad fi sabilillah. Kalau kita mati, tapi saya nggak mendoakan jangan mati, ya. Kalau kita mati dalam aktivitas ini, matinya mati apa? Syahid apa sangit? Syahid. Mati syahid. Kata Rasulullah SAW, man ja'a masjidi hada, barang siapa mendatangi masjidku ini. Masjid apa berarti? Masjidnya Nabi apa? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Dia tidak datang melainkan karena kebaikan yang ingin dia pelajari atau dia ajarkan. Jadi tujuannya adalah untuk kegiatan belajar mengajar. Bahwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah. Maka dia kedudukannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong dengan tema kita nanti. Temanya itu panjang, saya rasa butuh beberapa pertemuan. Dan nanti tetap akan saya bahas di bagian akhir. Orang yang kebiasaannya di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, ada potensi nanti wafatnya nggak jauh-jauh dari itu. Kira betul. Orang yang aktivitasnya wirawiri ke masjid, meninggalnya nggak jauh-jauh dari itu. Orang yang kebiasaannya subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, la haula wala quwwata, dikit-dikit kalimat thayyibah yang terucap, wafatnya tidak jauh-jauh dari itu. Apa yang menjadi kebiasaan kita itu berpotensi besar menjadi
penutup amal perbuatan kita. Dan pastikan kita sampai kita wafat, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan ini yaitu hadir majelis ilmu jangan sampai ditinggalkan. Karena ini adalah rem buat kita. Ya. Ini adalah gizi buat hati kita yang tanpanya kita bisa terjerumus ke dalam berbagai macam kesalahan atau penyimpangan dalam beragama tanpa kita sadari. Ngaji terus, ya, ngaji terus. Apakah saya meminta panjenengan terus saya nggak meminta diri saya untuk melakukannya? Enggak, saya juga ngaji. Jenengan ngaji, saya juga sama, saya terus mengaji. Ya, saya terus mengaji. Semuanya, saya katakan kita berarti kita semuanya. Kita semuanya. Oh, di antara panjenengan ada yang pernah bersama saya ngaji, menuntut ilmu. Saya duduk di posisi santri, bukan di posisi sebagai guru. Sama, kita semuanya harus terus belajar. Dan saya bercita-cita sampai akhir hayat terus belajar, terus belajar. Makanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari dibuaian sampai masuk ke liang kuburan. Nah, kalau sudah masuk di liang kuburan, bukan waktunya belajar. Makanya kalau sudah masuk kuburan nggak perlu diapakan, nggak perlu ditalkin. Kalau mau nalkin pas kapan? Pas masih hidup. Ya, pas masih sakaratul maut kita talkin apa? Talkin apa? Ditalkin? Ya, kok nggak jawab? Ini tahu untuk semuanya. Ditalkin apa? Orang sedang sakaratul maut. Ditalkin apa? Laqinu mautakum qawla la ilaha illallah. Talkinlah orang-orang yang akan mati di antara kalian. Ingat ya, akan mati bukan sudah mati. Talkinlah orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat yang paling mudah untuk diucap. Kan orang dalam kondisi menahan rasa sakit yang amat sangat, kemudian fokusnya sudah pecah dengan kondisi dirinya yang semacam itu, sedang ada malaikat di hadapannya. Kemudian malaikat maut itu membawa pasukan yang sedemikian banyaknya sejauh mata memandang. Maka kalimat itu adalah kalimat yang paling mudah. Coba saya ucapkan la ilaha illallah, bibir saya nggak gerak sama sekali kan ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, iya kan? Ini kalimat yang paling ikhlas. Kita kalau di tempat umum mau zikir, kemudian takut riak, baca la ilaha illallah diulang-ulang. Nggak ada yang tahu. Tapi kalau bersuara ya tahu. Bersuara jahar, lirik. La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Bibirnya kan diamin ya. Tapi kalau saya baca subhanallah, 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 kelihatan, ya, kelihatan. Ingin menyembunyikan amal dalam masalah zikir, kita bisa baca la ilaha illallah. Kemudian hadis yang berikutnya masih tentang fisabilillah, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fisabilillah hatta yarji. Walaupun hadis ini diperselisihkan kesahihannya, akan tetapi menjadi penguat dari hadis yang tadi, terkontrol oleh hadis yang tadi. Barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu agama, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Baik, sekarang kita akan bahas tema kita, yaitu sebagaimana engkau hidup, demikianlah amalmu dituntut. Landasan dari tema ini adalah firman Allah yang kita semuanya hafal. Coba saya ajak baca ya, jangan hafal, jangan hafal, yakin hafal. Karena kalau Jumatan, bapak-bapak dengar ini, ya. Kemudian ibu-ibu juga sama mendengar ini dari ustaz-ustaz kita, ya. Biasanya bagian mukadimah baca ayat ini. Tirukan saya ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sama? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya terjemahkan. Ini suara mic-nya dari ruang ibu-ibu terdengar jelas atau tidak? Coba ada yang jawab. Jelas kan? Jelas ya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya anna rajulan, bahwasanya ada seseorang ya, laki-laki yang berkata kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Ihad ilayya, berilah aku wasiat untuk aku pegang teguh hingga akhir hayatku." Kemudian sahabat tersebut menjawab, "Idza sami'ta Allah yaqul," jika engkau mendengar Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "fa'ar'iha sam'aka," maka pasang telingamu baik-baik, dengarkan dengan penuh perhatian. "Fa'innahu khairun ya'muru bih," karena sesungguhnya itu adalah kebaikan yang Allah perintahkan, au syarrun yanha anhu, atau keburukan yang Allah larang. Kalau sudah ada kata ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya ada kebaikan yang Allah perintahkan atau keburukan yang Allah larang. Nah, kalau bukan kita yang memperhatikan firman Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu, siapa lagi? Masa orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Cuma ya banyak kaum muslimin yang ketika mendengar ya ayyuhalladzina amanu, dia itu gak fokus. Kayak panggilan itu bukan untuk dirinya. Kalau udah jadi khotibnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, jamaknya turun ini bisa jadi. Alasannya tidur kailulah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Makna haqqa tuqatih adalah an yuta'a fala yu'sa, Allah ditaati tidak dimaksiati. Wa an yudhkara fala yunsa, Allah diingat tidak dilupakan. Wa an yushkara fala yukfar, dan Allah disyukuri nikmatnya, bukan dikufur. Itu maksud dari sebenar-benar takwa. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan sekali-kali janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan memeluk agama Islam. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, beliau adalah gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menulis dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, dan tafsir beliau inilah yang kami jadikan judul atau tema kajian pada pagi hari ini. Beliau mengatakan, "Hadza amrun minallah," ini adalah perintah dari Allah, li ibadihil mu'minin, untuk hamba-hambanya yang beriman, an yattaquhu haqqa taqwa, yaitu agar mereka bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Wa an yastamiru, dan agar mereka terus-menerus ala dzalik, dalam keadaan itu, dalam keadaan apa? Takwa. Wa yathbutu alaihi, dan tetap di atasnya. Wa yastaqimu ilal mamat, dan mereka istiqomah sampai wafat. Istiqomah itu artinya apa? Istiqomah itu terus-menerus di atas jalan yang lurus. Itu gampang ingatnya ya. Terus-menerus di atas jalan yang lurus. Kita kalau sholat itu selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Sudahkah kita menghadirkan maknanya dalam hati kita? Sudah belum? Jika belum, hadirkan. Karena di antara sebab doanya jadi mustajab karena hatinya mentadabburi apa yang diucapkan oleh lisannya. Dalilnya adalah innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak mengijabah doa dari hati yang lalai, hati yang kosong terhadap pengertian dan perenungan terhadap maknanya. Kita kalau pas baca Fatihah tahu-tahu selesai, atau benar-benar dinikmati ayat per ayat. Mungkin banyak yang tahu-tahu selesai, tahu-tahu sudah mulai amin. Nah, mulai sekarang diubah, ya, diubah. Itu nggak main-main, minta ditetapkan di jalan yang lurus. Minta istiqomah, itu minta istiqomah. Nah, di kelanjutan ayatnya dijelaskan istiqomah itu seperti apa.
siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Terus ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Maksudnya dimurkai adalah orang-orang Yahudi yang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Maksudnya sesat siapa? Orang-orang Nasrani, yaitu beramal tapi tanpa ilmu. Jadi jalan yang lurus itu adalah mengilmui apa yang akan diamalkan dan mengamalkan apa yang sudah diilmu. Jadi penjaringan ngaji ini termasuk bagian dari usaha untuk istiqomah di atas jalan yang lurus, itu mengilmui agama. Karena tanpa ini cara beramal kita bisa salah, bisa bermasalah. Dan jangan sampai kita cuma ngaji tapi gak diamalkan. Ya, apa gunanya? Seperti pohon tapi tidak berbuah. Ngapa inggon? Terus yang berikutnya, beliau mengatakan fa inna man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa hidup di atas satu keadaan, dia akan meninggal dunia di atas keadaan tersebut. Saya ulang. Barang siapa hidup di atas satu keadaan, maka dia akan wafat di atas keadaan tersebut. Faman kana, maka barang siapa fi hali sihhatihi, ketika dalam keadaan sehatnya, wa nasyatihi, lincahnya, wa imkanihi, dan mampunya. Ini pas sehat, pas lincah, pas semangat, pas mampu, ya, pas memungkinkan. Mudawiman di taqwa rabbih, dia gunakan untuk terus-menerus bertakwa kepada Allah, wa ta'ati, dan taat kepadanya. Muniban ilahi, senantiasa kembali alat dawam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap kali salah, cepat-cepat sadar, cepat-cepat balik kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, cepat-cepat tobat kepada Allah. Tsabbatahullah inda mautihi, maka Allah akan meneguhkan dia ketika wafatnya. Ini manfaatnya pas sehat, pas kuat digunakan untuk taat. Ketika kita gak kuat, ketika kita gak sehat, Allah akan meneguhkan kita. Dan gak ada kondisi yang paling gak kuat melebihi tatkala kita sedang sakaratul maut. Gak ada kondisi yang paling tidak sehat dan paling tidak kuat, yaitu kondisi pas sakaratul maut. Kita akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika sakit yang sehari-hari itu, sakit yang biasa-biasa itu, yang gak parah itu, kalau bukan Allah yang meneguhkan kita dalam kondisi sakit, itu gak sholat kita. Iya kan? Banyak orang itu pas sehat sholat, ketika sakit langsung gak sholat. Itu salah sekali. Kenapa? Ketika sehat ada potensi mati, benar ada. Tapi potensi matinya lebih besar kapan? Pas sakit justru gak sholat. Pas mau mati dia malah gak sholat. Ya, clear banget. Ya. Ada kata sama-sama salah disuruh milih ya. Sama-sama salah loh ya. Sehat tidak sholat ya. Kemudian sakit tidak sholat. Pilih mana? Pilih salah satu. Ini andai kata dipaksa pilih ya. Kalau pilih sehat tidak sholat tapi sakitnya sholat. Kalau pilih sakit tidak sholat, sehatnya sholat. Pilih mana? Jangan pilih ya. Tapi andai kata dipaksa ya, mendingan pas sakit itu sholat. Ya, kenapa? Potensi matinya lebih besar itu, iya kan? Potensi matinya lebih besar daripada pas sehat. Umumnya orang mau mati kan sakit dulu umumnya. Kalau tak sehat terus tahu-tahu dadak mati ya ada, tapi jarang-jarang terjadi. Umumnya orang-orang itu begitu, kalau pas sakit, pada sholat, ya, pada sholat. Gampang banget. Bahkan kadang bukan sakit cuma karena dingin. Kenapa nggak sholat? Wah, dem kate wudhu. Itu alasan macam apa ini? Sementara pendahulu kita, Nabi dan para sahabatnya dalam kondisi perang berkecamuk sholat jamaah. Ini nggak sholatnya gara-gara apa? Dingin. Gara-gara dingin. Kalau hujannya lebat ada uzur syar'i ya. Cuma ini biasanya hujan rintik-rintik pun juga nggak berangkat. Hujan rintik. Walaupun sumpahnya walau gunung kan kudaki.
walau badai akan kuhadapi. Terus kenapa nggak hadir Tuhan? Hujan gerimis ternyata. Warazaqahu husnul khatimah, dan Allah akan memberinya rizki berupa husnul khatimah. Jadi husnul khatimah itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan khusus untuk mereka yang tatkala sehatnya, tatkala kuatnya, tatkala mampunya digunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kemudian yang berikutnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau dalam tafsirnya, tafsir apa berarti? Tafsir Ibnu Katsir namanya ya, tafsir Ibnu Katsir. Kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di tafsirnya namanya apa? Tafsir As-Sa'di. Gampangnya demikian, walaupun ada namanya khusus seperti ini, tapi yang paling gampang diingat ya tafsir As-Sa'di selesai. Beliau Ibnu Katsir mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya hafizu ala Islam, jagalah atau peliharalah diri kalian di atas ajaran agama Islam. Fi hali sihhatikum, dalam keadaan sehat kalian, wasalamatikum, dan selamat kalian. Pas sehat, pas selamat, gunakan sepenuhnya di atas ajaran agama Islam. Litamutu alaih, agar kalian wafat di atasnya, di atas agama Islam. Fa'innal karim, karena Allah yang maha pemurah, qad ajra adatahu bikarami, telah terbiasa menerapkan kebiasaannya dengan kemuliaannya, dengan sifat pemurahnya. Ini kebiasaannya Allah ya. Kebiasaannya Allah itu sudah berlaku dari zaman ke zaman ya. Annahu, bahwasanya man asya ala syai' mata, barang siapa hidup di atas satu keadaan, dia akan wafat di atas keadaan tersebut. Wa man mata ala syai' bu'itha alaih, dan barang siapa wafat di atas satu keadaan, dia akan dibangkitkan di atas keadaan tersebut. Kita nanti dibangkitkan sesuai dengan keadaan kita tatkala kita wafat. Fa'iyya dan billah min khilaf dzalik. Beliau berdoa dan kita berlindung kepada Allah untuk melakukan lawan dari perbuatan tadi, yaitu tidak menggunakan saat sehat, saat selamat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya ketika wafat tidak mendapatkan rezeki berupa husnul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Maka kita cek diri kita masing-masing, kebiasaan kita apa? Ya, kebiasaan kita apa? Jika kebiasaan kita taat, maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita di atas ketaatan dan memuliakan kita dengan husnul khatimah. Namun jika kebiasaan kita maksiat, maka silakan takutlah dengan sebenar-benar rasa takut kalau kita wafat di atas kebiasaan tersebut dan kita dihinakan oleh Allah dengan kematian su'ul khatimah. Baik, sekarang kita akan bahas bagian kedua, yaitu apa urgensi dari penutup amal. Apa untungnya kalau kita itu matinya pas kondisinya baik, dan apa ruginya kalau kita matinya itu kondisinya buruk. Kan boleh jadi ada seseorang yang berpendapat demikian. Tahu nggak, masa walaupun saya meninggalnya maksiat, tapi kan saya beriman. Kan ada, mungkin bisa jadi demikian kan. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal perbuatan itu dinilai baik atau buruk bergantung kepada penutupnya. Amalan kita itu dinilai baik atau buruk tergantung penutupnya, akhirnya. Hadis ini mengandung motivasi di satu sisi, terus intimidasi di sisi yang lainnya. Motivasi untuk siapa? Untuk mereka yang masa lalunya buruk. Masa lalunya buruk, dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dilihat oleh Allah bukan masa lalunya, tapi akhirnya. Kemudian intimidasi bagi mereka yang sekarang baik. Penjagaan baik kepada semua baik ya, insyaallah. Semua baik. Jangan kepedean ya, jangan kepedean. Kita bakal tetap baik sampai akhir hayat. Ada intimidasi di situ ya. Walaupun kita kondisinya sekarang baik ya, kondisinya baik
ya sholat 5 waktu, cakep, kemudian hadir di majelis ilmu, zikir pagi sore dibaca, zikir pada sholat dibaca, istiqomah membaca Quran sehari sejuta dan lain sebagainya. Ya baik, namanya baik. Jangan kemudian kita bakal terus baik hingga akhir hayat. Habis ini kita akan bahas 2 kisah dalam hadis yang sahih mengenai orang yang kayaknya mau jadi ahli surga tapi ternyata jadi ahli neraka, dan orang yang kayaknya mau jadi ahli neraka ternyata jadi ahli surga. Tapi sebelum itu kita akan bahas kisah sakaratul mautnya Al-Imam Ahmad rahimahullah, seorang ahli hadis ya. Hafalan hadisnya 1 juta hadis, hafal di luar kepala. Kita juga sama di luar kepala, maksudnya gak ada maksudnya di luar kepala itu kapan dibutuhkan bisa menyebutkan tepat tanpa kesalahan sama sekali. Kayak kita kalau di HP atau di laptop, di komputer ada file-file MP3 ya, murotal misalkan. Kalau kita klik surat An-Nisa yang bunyi apa? Ya, surat An-Nisa, nggak ada kesalahan sama sekali. Yang diklik surat Ali Imran ayat 100, ya pasti ayat 100. Nggak mungkin diklik Al-Ikhlas yang keluar surat Al-Falaq dan sebagainya, enggak. Terus di tengah-tengah itu nanti ada salah, enggak. Namanya MP3 yang sudah melalui dapur rekaman, benar-benar diseleksi sedemikian rupa dan penuh dengan kehati-hatian proses pembuatan. Itu hafal di luar kepala Imam 1 juta hadis. Dari 1 juta hadis yang beliau tuliskan dalam kitabnya kurang lebih 30.000 hadis, bahkan nggak nyampe. Kemudian dari 30.000 hadis beliau menyimpulkan inti dari semua itu atau pokok dari agama ini ada pada 3 hadis saja. Seolah-olah kalau kita mempelajari 3 hadis ini kita telah mempelajari semuanya secara global. Nah, nanti kawan-kawan kita mempelajari 3 hadis tersebut. Belum mempelajari yang 30.000 hadis, tapi mempelajari 3 ini kayak kita sudah mempelajari semua. Secara global ya, secara global. Imam Ahmad ketika dalam kondisi sakaratul maut, putranya itu berada di sebelahnya. Imam Ahmad menunjuk dengan telunjuknya, ya, menunjuk, belum. Dia mengatakan belum, tidak, belum. Kemudian ketika beliau itu dalam kondisi sadar, ditanya sama putranya, kenapa ayah anda tadi kok mengatakan tidak, mengatakan belum dan semacamnya. Maka Imam Ahmad mengatakan iblis sedang berdiri di hadapanku dan dia sedang berusaha menipuku. Dia mengatakan engkau telah berhasil selamat dari diriku wahai Ahmad. Di Imam Ahmad mau ditipu di akhir hayatnya. Engkau telah berhasil melawanku, engkau telah selamat dari godaanku dan tipu daya. Mau ditipu di akhir hayatnya. Tapi Muhammad mengatakan belum. Sampai aku wafat di atas tauhid. Sampai aku wafat dalam keadaan Islam. Jadi nggak gampang ketipu. Ya, nggak gampang ketipu. Orang yang berilmu nggak gampang ketipu. Kalau orang bodoh, ada suara gaib muncul, ya, mengaku ini adalah Nabi Muhammad misalkan, atau mengaku ini adalah Allah. Langsung percaya gitu aja. Akhirnya tahu-tahu jadi wali, Ya. Kenapa? Karena sudah dapat semacam wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di setiap zaman ada aja orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Dia mengira ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Padahal suara yang datang kepada dirinya tiada lain bukanlah suara Allah Subhanahu wa taala, tapi suara iblis atau bala tentaranya. Dan tidak lain suara yang mengklaim dirinya adalah Nabi Muhammad, itu bukan Nabi Muhammad. Kan banyak orang ceramah terus di dalam ceramahnya mengklaim didatangi Nabi Muhammad. Banyak apa enggak? Banyak kayak gitu. Siapa yang datang terus jika itu bukan Nabi Muhammad? Malaikat? Tidak. Malaikat tidak berbohong. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat, tidak durhaka terhadap apapun yang Allah perintahkan. Dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malaikat. Siapa? Aku adalah nabimu. Ya. Engkau sekarang mendapatkan derajat wali kutub, wali abdal atau dikasih amalannya mana itu. Bahkan ada yang mengklaim kitab
karangannya itu dibimbing langsung oleh Rasulullah, didiktekan langsung oleh Rasulullah SAW. Itu kan secara tidak langsung sebetulnya menuduh Nabi Muhammad telah menyembunyikan ilmu tersebut gak disampaikan ketika masih hidup, dan itu mustahil. Karena setiap Nabi itu punya kewajiban sebelum wafat menyampaikan seluruh kebaikan yang bisa memasukkan umatnya ke dalam surga, dan menyampaikan seluruh keburukan yang bisa menjerumuskan umatnya ke neraka. Harus disampaikan semuanya. Makanya Nabi pas haji wada itu kan berkali-kali minta persaksian kepada para sahabat. Ala hal balagtu. Perhatikan, apakah aku sudah menyampaikan? Apakah aku sudah menyampaikan syariat Allah semuanya? Para sahabat menjawab apa? Bala. Bala. Iya wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan. Naam, engkau telah menyampaikan syariat Allah tanpa ada yang engkau sembunyikan. Nabi Muhammad langsung Allahumma syahid. Ya Allah, saksikanlah mereka telah bersaksi untukku bahwasanya aku telah menyampaikan agama ini. Ini nggak mungkin. Nabi ngasih amalan ini, amalan itu, zikir itu, salawat itu. Yang katanya kalau baca salawat itu nanti bisa begini, bisa begitu. Karena salawat yang kalau dibaca katanya lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran. Salawatnya pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Saya punya tetangga enggak sholat enggak apa. Amalannya baca itu amalannya. Kalau diajak sholat, jenengan ini kan tiang syariat, kalau dikit tiang makrifat. Repot sudah kayak ini, nggak sholat sudah. Kalau diajak Jumatan, jawabannya kulon intik mawon. Amalannya sholat itu aja, baca sholat. Itu klaimnya sholatnya langsung dari lisan Nabi Muhammad. Yang ngasih sholat itu Syekh Ahmad At-Tijani. Itu Nabi datang langsung dan memberikan sholat itu kepada Syekh Ahmad At-Tijani. Hidupnya sekitar 1000 tahun sepeninggal Rasulullah SAW. Itu mustahil. Istrinya beliau lebih patut untuk didatangi. Istri-istrinya cinta apa enggak Nabi sama istrinya? Cinta. Anaknya, cucunya itu lebih patut untuk didatangi. Tapi sepeninggalnya Nabi nggak pernah mendatangi mereka. Lah ngapain orang-orang tercinta nggak didatangi, malah datangi orang di akhir zaman yang nggak ada keterikatan dengan nasab. Boleh jadi kemudian dari sisi keilmuan ya jauh di bawah mereka, dari sisi amalan ya jauh di bawah mereka. Dekat nggak didatangi, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali dekat itu kan tinggalnya dekat dengan beliau. Kan didatangi malah jauh-jauh datang ke Bedali kok. Lalu kan begitu. Andai kata mau merenung, tentunya hal semacam itu tidak perlu disangsikan lagi bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan, ya, sebuah kesalahan. Itu Imam Ahmad, ya. Beliau tidak berhasil ditipu oleh iblis di saat-saat terakhir dari akhir hayatnya. Dan kita semuanya nanti ya berpotensi demikian. Setan akan mengerahkan usaha terbaiknya, strategi top markotopnya untuk menjerumuskan kita di akhir hayat kita. Kenapa? Kok dikerahkan semua kesaktiannya di momen akhir hayat kita? Kenapa? Jawabnya, karena setelah ini nggak ada kesempatan lagi. Kita pas sekarang ini ya tetap digoda dengan godaan yang macam-macam sama setan. Tapi puncak godaannya adalah kalau kita sedang sakaratul maut. Kalau mana kesempatan selagi sampai gagal mari guys. Di eman-eman itu benar-benar di KPKP itu ditipu-tipu. Makanya saya ketika menjelaskan masalah ini ada murid saya yang menyampaikan, benar Ustaz, dulu ibu kami itu kayaknya sudah sekaratul maut, tapi ternyata nggak jadi wafat. Sehingga bisa cerita kepada kami, ketika beliau dalam kondisi yang sangat kritis itu, beliau didatangi oleh kedua orang tuanya. Didatangi oleh kedua orang tuanya sudah wafat, sudah lama wafat. Kemudian orang tuanya menyampaikan, aku bilang guru ya awakmu, aku mau Islam sih. Tiba di pas aku mati sih benar itu aku mau Kristen. Disuruh murtad gitu kan aku. Saya kamu mau Kristen, kamu urip bakal penak di kuburan. Ibunya bisa cerita gara-gara setan mengira dia itu bentar lagi mati. Jadi tipunya jadi dimunculkan. Yang datang yang jangan dikira itu adalah ibunya atau bapaknya, bukan. Itu adalah setan yang menjelma menjadi sosok bapak dan ibunya untuk menipu kita. Nah, kita nanti
ketika dalam kondisi sakaratul maut jangan sampai tertipu oleh hal-hal semacam itu. Mungkin jenengan tuh paling manut kepada istrinya boleh jadi ya di sini di tempat kerja jadi bos ya. Di rumah dibentak sama istri langsung dikoplok dada. Takut sama istrinya. Oh, nanti ketika sakaratul maut dibentak sama istrinya, mau bawa Kristen langsung masuk Kristen, jangan sampai. Ya. Maksudnya istrinya sudah wafat ya, sudah wafat. Terus dia tahu-tahu muncul dari orang yang paling ditakuti oleh dirinya. Terus murtad gitu. Jangan sampai terkecoh oleh. Nah sekarang kita akan bahas apa landasan dari tafsir mereka. Waktunya kurang 10 menit ini. Gimana ini? Apa landasan dari tafsiran mereka mengatakan barang siapa hidup di atas satu keadaan maka dia akan wafat di atas keadaan tersebut. Para ulama ketika menafsirkan ayat nggak asal-asalan, ya. Mereka menafsirkan dengan ilmu dengan kaidah yang benar. Jangan sampai menafsirkan ayat dengan hawa nafsu kita, ya. Karena kalau Quran ditafsirkan dengan hawa nafsu artinya muncul ajaran yang macam-macam ya, termasuk sholat yang cukup dengan memejamkan mata, mengingat Allah. Dikir sudah sholat. Dalilnya wa aqimis sholata lidzikri. Dan jadikanlah sholat untuk mengingatku. Ada orang sholat cuma gini aja, mengingat Allah ya. Terus ketika ditanya yang sudah selesai, lah kok menang sholat? Memang untuk mengingat Allah, tapi ya nggak gitu juga ya. Maksudnya sholat tata caranya tetap seperti yang diajarkan Rasulullah. Dan dibalik semua itu pastikan kita mengingat Allah dalam sholat, kita khusyuk. Itu kan tafsirannya pakai tafsiran hawa nafsu, termasuk wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai engkau didatangi al-yaqin. Pokoknya di awal-awal biasanya masih sholat, masih puasa, masih melakukan syariat. Ketika sudah masuk derajat yakin, sudah makrifat tadi, sudah nggak sholat. Kenapa? Gara-gara salah memahami ayat. Ayatnya itu mengatakan demikian, maksudnya al-yakin itu apa? Kematian. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu sampai engkau didatangi kematian. Bukan kalau sudah yakin terus malah nggak sholat. Siapa yang paling yakin di antara kita? Siapa yang paling makrifat di antara kita? Malah di Rasulullah. Dan Rasulullah sholatnya kakinya sampai melepuh, sampai apa namanya? Bengkak, sampai bengkak. Ini makrifat sama nggak sholat. Salah. Landasan tafsir mereka adalah yang pertama surat Al-Jathiyah ayat 21. Nanti bisa cek surat Al-Jathiyah ayat 21. Allah berfirman, Am hasibal ladzina yajtarahus sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkum. Am hasibal ladzina yajtarahus sayyi'at. Apakah orang-orang yang menjadi pelaku kejahatan, pelaku kebejatan, pelaku kemaksiatan, mereka itu mengira anna ja'alahum, kami akan menjadikan mereka kalladzina amanu, seperti orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal saleh. Apakah mereka mengira bakal diperlakukan sama seperti orang yang beriman dan beramal saleh? Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, yaitu sama dalam kehidupannya dan kematiannya. Sa'amayahum, sungguh buruk apa yang mereka sangkakan. Gak bakal sama ya. Orang yang sehari-harinya digunakan untuk maksiat, Allah gak bakal memperlakukan sama dengan orang yang sehari-harinya digunakan untuk taat. Tapi tetap kita harus memohon kepada Allah dengan doa yang gak ada putus-putusnya agar kondisi baik ini berlanjut sampai kita jangan kepedean, ya, jangan kepedean. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan sampai berhenti memohon dengan doa itu. Doa ini senantiasa dibaca Nabi. Pada Nabi orang yang paling istiqomah, pada Nabi orang yang paling lurus. Berdasarkan persaksian istrinya, orang dalam rumah, Nabi sering baca doa itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
berdasarkan persaksian sahabatnya orang luar rumah, Nabi sering baca itu. Artinya di dalam rumah dan di luar rumah Nabi itu sering-sering baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apa artinya? Coba salah satu. Apa artinya? Pak? Oh, yang membolak-balikkan hati agar tetap dalam agama Islam. baik. Bagus, mana globalnya sudah benar ya. Enggak apa-apa begitu. Yang muqallibal qulub, wahai yang maha kuasa untuk membolak-balikkan hati, membolak-balikkan atau mengubah-ubah hati para hambanya. Tsabbit, teguhkanlah qalbi, hatiku, ala dinik, di atas agama. Artinya minta istiqomah. Istiqomah tadi apa definisinya? Terus menerus di atas jalan yang lurus. Artinya kita tetap mengakui kelemahan kita, ketidakmampuan kita untuk terus menerus lurus kecuali karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim itu bukan berarti kita ini tersesat, bukan. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Namanya kita sesat. Maksudnya adalah kita minta agar terus menerus berada di atas jalan yang lurus. Maksudnya demikian. Berarti dengan terus sesat semuanya, bukan. Kita sedang meminta agar kita istiqomah lurus terus sampai akhir hayat. Terus doa yang berikutnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nanti dibuka surat Ali Imran halaman pertama di bawah ya. Tirukan saya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau dilihat ayat sebelumnya, yang membaca doa itu adalah orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang amat sangat mendalam keilmuan agamanya. Doanya doa itu ya. Orang-orang yang ulama, benar-benar ulama, bukan ulama-ulamaan. Doanya doa itu, minta agar Allah jangan sampai memalingkan hatinya dari kebenaran setelah Allah memberinya petunjuk, dan minta rahmat kepada Allah dari sisinya, karena Allah yang mampu untuk memberikan semua itu. Dan jika orang-orang yang levelnya setinggi itu berdoa dengan doa itu, maka kita yang levelnya jauh di bawahnya lebih patut untuk baca doa itu. Ya kayak tadi loh, Nabi yang setinggi itu levelnya baca yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita umatnya jauh lebih patut untuk membaca doa itu. Nabi istighfarnya dalam sehari gak kurang dari 100 kali. Kita umatnya lebih patut untuk baca itu. Sedangkan Nabi dosanya yang lalu diampuni, yang akan datang diampuni. Terus beliau adalah orang yang pertama masuk surga ya. Dan istighfar ya. Nah kita ya, kita istighfarnya ya istighfar sih, tapi jarang-jarang mungkin ya. Hari ini sudah istighfar berapa kali? Minimal 3 kali. Tadi pas sholat tadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oh, saat sholat juga ada istighfarnya kan, Rabbi fili, ya Rabbi fili. Mana? Jika iftitahnya pakai yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, juga di situ ada unsur mohon ampun. Dalilnya ada 3. Landasan dari tafsiran mereka saya bacakan yang kedua. Jika tadi Al-Jazi ayat 21, sekarang Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan kalimat yang teguh. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan pada kehidupan akhirat. Nah, di dunia ketika hidup ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga selamat dari badai syubhat dan syahwat. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap teguh di atas kebenaran.
Kemudian ketika sakaratul maut diteguhkan di atas kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian ketika di alam barzakh diteguhkan tatkala menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Apa pertanyaannya? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jawab. Oh, latihan gladi resik di alam barzakh. Wa ma dinuka? Apa agamamu? Jawab Islam. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Gampang. Ya. Orang kafir saja apa ini orang kafir? Orang kafir, orang musyrik, orang munafik apa? Santero jagat ini semuanya kan tahu siapa Tuhan yang disembah sama orang Islam. Allah. Apa agama mereka anut? Islam. Siapa nabi yang mereka ikuti? Nabi Muhammad. Tapi jawabnya nggak pakai hafalan, nggak pakai kecerdasan, nggak pakai IQ, pakai iman dan amal soleh ketika masih hidup. Kalau kita beriman dan beramal soleh, ya nanti diteguhkan oleh Allah untuk bisa jawab itu. Ya. Tapi jika tidak, nggak bakal bisa jawab. Seperti orang munafik, di hadisnya kan dikatakan orang munafik ketika ditanyain dia hanya bisa lah aja. Saya tidak tahu. Jadi goblok data sudah, hafalannya hilang semuanya. Ya. Kecerdasannya nggak berguna. Ya. Padahal dulu ngajinya langsung di hadapan Rasulullah. Ya. Sholat di belakang Rasulullah cuma munafik, pura-pura iman. Nggak bisa jawab. Jadi yang bikin bisa jawab adalah iman dan amal soleh kita. Pastikan kita menjaga keimanan kita dan amal soleh kita biar bisa jawab itu. Lanjut. Dalil yang ketiga dan ini terakhir sebagai penutup, surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabbu adalah Allah, maksudnya beriman. Dia proklamirkan diri dengan lisannya, mengucap dua kalimat syahadat, diiringi keyakinan sepenuh hati dengan hatinya. Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Rasul adalah utusan Allah yang wajib diikuti, dicintai, dipegang teguh sunnahnya. Kemudian dia juga berusaha mengaplikasikan atau membuktikan dalam kehidupannya. Kemudian dia istiqomah, terus menerus di atas jalan yang lurus, jalan keimanan. Lisannya iman, hatinya iman, badannya, seluruh anggota badannya iman. Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka. Nah, di antara tafsirannya adalah tatkala sedang sakaratul maut, malaikatnya turun. Kemudian memberi kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut untuk menghadapi kehidupan setelah ini, setelah kematian. Enggak usah khawatir dengan kehidupan di alam barzah, di alam akhirat. Enggak usah takut ya, enggak usah takut. Kamu akan diperlakukan baik. Wala tahzanu, dan jangan bersedih untuk sesuatu yang kau tinggalkan, ya. Jangan bersedih karena kehilangan kehidupan di dunia, kemudian meninggalkan istri dan anak-anaknya. Mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dia menjaga agama Allah, Allah akan menjaga dia dan keluarga. Wa basyiru bil jannah, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dulu kalian dijanjikan. Berbahagialah dengan surga yang dahulu kalian dijanjikan dan kalian iman, kalian berusaha mengejarnya. Ini kan dalam rangka mengejar surga ini kan. Mana surganya? Ya kita cuma iman aja, buktinya belum ada sekarang. Tapi kita iman. Nah, nanti ketika wafat ada orang yang senyum. Ada kan? Padahal sakit kan? Kenapa? Karena terhibur oleh perkataan malaikat ini. Ditampakkan calon tempatnya di surga, sehingga bisa senyum walaupun ada rasa sakit. Makanya para sahabat itu ketika senang, ketika kena anak panah itu, ya, mereka dicabut ketika sholat. Ya. Pas sholat mereka senang. Nah, ketika senang nggak kerasa kalau dicabut anak panah dari tubuhnya. Perang, ada anak panah yang nancap di tubuhnya, biusnya adalah sholat. Ketika sholat mereka itu tenggelam dalam lautan cinta, senang gitu. Pas dicabut nggak terasa.
Nah, kalau kita nyamuk Microsoft gatal tuh kukur ini. Ada orang yang kalau sholat tuh kukur terus ya, kukur. Ketika sholat langsung mandek jeger, nggak kukur sama sekali, nggak garuk-garuk. Itu berarti setan. Yang tadi bikin dia nggak tenang tubuhnya itu setan. Gatalnya langsung hilang semuanya seiring dengan selesai sholat. Masih banyak yang bakal kita bahas mengenai ini dan semoga di pertemuan suatu saat bisa kita lanjutkan. Ada kisah yang tadi belum kita bahas, dua kisah tadi, kisah tragis dan kisah manis. Kemudian kita perlu memahami apa itu husnul khotimah, apa itu su'ul khotimah. Kemudian apa kiat-kiat yang perlu kita jalani untuk bisa menggapai husnul khotimah, dan apa sebab-sebab yang perlu kita hindari agar kita tidak terjerumus ke dalam su'ul khotimah. Kemudian amalan prioritas apa yang perlu kita galakkan dalam hidup kita dalam rangka pembiasaan baik agar kita wafatnya di atas kebiasaan tersebut. Kemudian nanti kita juga mempelajari doa-doa dari Al-Quran dan As-Sunnah yang tadi sempat kita bahas dua diantaranya dalam rangka minta istiqomah kepada Allah dan minta husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik itu adalah doa yang dari Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun kita boleh berdoa dengan redaksi kubahan kita sendiri. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilakan. Izin minum. Bapak-bapak ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya itu dua kemungkinan. Yang pertama jelas, yang kedua belas. Ada pertanyaan? Ibu-ibu? Ibu ada nggak? Sepertinya tidak ada ya. Alhamdulillah. Tidak ada ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatian penjelasan semuanya, ucapkan bertanya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.